Gimana kalau saya bilang solusi untuk krisis iklim kita mungkin nggak ada di laboratorium canggih, tapi justru tersembunyi di lagu-lagu kuno dan tradisi lisan? Hari ini kita akan bongkar bareng-bareng gimana kearifan masa lalu yang sering kita anggap remeh, ternyata bisa jadi kunci paling ampuh buat masa depan kita semua. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, kearifan lokal. Ini tuh bukan sekedar tradisi biasa. Anggap aja ini semacam sistem pengetahuan yang hidup, yang dijalin dari budaya dan alam, lalu diwariskan dari generasi ke generasi lewat cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Di tengah gempuran tren global yang kayaknya seragam banget, apa kabar identitas budaya kita yang unik ini? Apakah mereka perlahan-lahan terkikis sama arus globalisasi yang kenceng banget? Pertama-tama, yuk kita bedah dulu kekuatan-kekuatan apa aja sih yang diam-diam jadi ancaman buat kearifan lokal ini. Mulai dari serbuan media sampai warisan cara pikir dari masa lalu. Yang terjadi sekarang ini adalah pergeseran yang gede banget. Di satu sisi, kita punya identitas lokal yang kaya dan beragam. Di sisi lain, ada pengaruh global. Lewat media, lewat pasar, yang mendorong namanya homogenisasi. Gampangnya, semua hal jadi makin seragam, makin sama. Nah, keunikan lokal ini beresiko banget tergantikan sama budaya global yang tunggal. Dan hambatannya itu, wah banyak dan rumit. Ada warisan kolonial yang dari dulu udah menganggap pengetahuan lokal itu primitif. Terus masalah zaman sekarang juga nambah. Anak-anak muda ngerasa tradisi itu kuno. Belum lagi budaya yang dieksploitasi cuma buat jualan ke turis, yang akhirnya malah bikin keasliannya hilang. Nah, disinilah kita sampai ke inti masalahnya, globalisasi itu sendiri. Sebuah kekuatan yang dahsyat, yang bisa menghancurkan. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, ternyata juga bisa jadi sekutu yang nggak kita duga-duga. Dan taruhannya ini bukan main-main, kita lagi menghadapi krisis global yang nyata. Coba bayangin, hampir 1,2 juta hektare hutan di Indonesia lenyap cuma dalam setahun. Dan jutaan ton plastik terus-terusan mengotori laut kita setiap tahunnya. Jelas banget kan? Kita butuh solusi yang benar-benar ampuh, dan kita butuh sekarang. Jadi disinilah titik baliknya. Gimana kalau solusi yang kita cari mati-matian itu sebenarnya sama sekali bukan hal baru? Gimana kalau jawabannya udah ada bareng kita selama ratusan tahun, tersembunyi tepat di depan mata kita? Oke, sekarang ayo kita lihat gimana kearifan kuno ini justru bisa menjawab tantangan-tantangan paling modern. Kalian mungkin bakal kaget loh ngelihat betapa relevannya pengetahuan jadul ini buat dunia kita sekarang. Dan ini bukti nyatanya. Keren banget loh. Mulai dari sistem subak di Bali yang ngatur air secara adil buat semua petani, sampai tradisi sasi di Maluku yang memberlakukan semacam jeda panen biar alam bisa bernafas dan pulih lagi. Ini bukan sekedar peninggalan budaya ya. Ini adalah strategi lingkungan yang super canggih dan udah terbukti berhasil selama berabad-abad. Dan ini bukan omong kosong loh. Lembaga-lembaga global sekelas PBB aja sekarang secara resmi mengakui kalau pengetahuan lokal ini tuh penting banget, bahkan krusial buat melawan perubahan iklim secara adil dan efektif di seluruh dunia. Oke, pertanyaannya sekarang. Kalau kearifan ini emang sepenting itu, terus gimana dong cara kita melindunginya? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara kita mengaktifkannya lagi di abad ke-21 ini? Untungnya kita punya semacam toolkit modern yang kuat. Semuanya dimulai dari pendidikan buat nanemin lagi nilai-nilai ini ke generasi muda. Terus dibantu sama teknologi buat mendokumentasikan dan menyebarkannya. Lalu dihidupkan lagi lewat adaptasi modern. Dan yang paling penting, disatukan lewat kerja bareng antara semua pihak. Dan disinilah letak kerennya, atau mungkin ironisnya ya. Alat-alat globalisasi itu sendiri, teknologi dan media digital yang sama yang tadinya jadi ancaman, justru bisa kita putar balikkan jadi penyelamat terbesar kita. Ini benar-benar perubahan cara pandang yang fundamental. Contoh paling gampangnya nih, digital storytelling. Dengan ini, komunitas di pelosok sekalipun bisa mendokumentasikan, berbagi, dan bahkan memamerkan warisan unik mereka ke seluruh dunia. Ancaman keterasingan pun berubah jadi peluang global. Nah, dari semua ini, kita sampai di kesimpulan akhir yang penting banget. Kita nggak harus memilih antara masa lalu dan masa depan. Kita bisa kok menciptakan jalan baru ke depan. Jadi, masa depan itu bukan soal milih lokal atau global, tapi soal gimana kita bisa memadukan keduanya secara cerdas dan kreatif.
Ada istilahnya loh, namanya glokalisasi. Berpikir secara global, tapi tetap bertindak dan berakar secara lokal. Dan jangan salah, ini bukan cuma wacana loh. Ide ini bahkan direkomendasikan secara serius di tingkat paling tinggi, misalnya oleh kelompok pemikir T20 kepada para pemimpin dunia di forum G20. Tujuannya, biar bisa menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Poin utamanya, seperti yang dibilang di sini, ini adalah panggilan buat kita semua untuk bergerak. Sekarang juga, waktu buat sekedar mengagumi kearifan ini dari jauh itu udah lewat. Sekarang saatnya untuk menerapkannya secara aktif, baik dalam kebijakan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Coba deh lihat di sekitar kita, di lingkungan kita sendiri. Kira-kira harta karun pengetahuan kuno apa ya yang sedang menunggu untuk kita temukan kembali sebagai solusi otentik untuk masa depan kita?